Salam jumpa pada hari Jumat pagi ini, tanggal 25 Juli 2025. Perkenalkan, Yohana Matantu Sara, warga PKLU Mentari Kasih dari GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, mohon tuntunan Roh Kudus-Mu ya Bapa, dalam kami akan membaca firman Tuhan. Biarkanlah firman itu dapat menjadi sulu langkah kami untuk melayani Dikau. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 14 dalam minggu ke-6
sesudah Pentakosta. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan 14 menyatakan, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut, menderita, penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita, di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya." Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Dalam Sabda Bina Umat, kita akan membaca dengan judul Bakti. Engkau telah mengikuti ajaranku agar hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Itu penekanan pada ayatnya yang ke-10. Paulus yakin bahwa sikap Timotius berbeda dengan para penyesat. Mereka adalah guru-guru palsu yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Ajaran mereka sangat bertentangan dengan Injil dan iman kepada Kristus. Bisa dibandingkan pada pertama Timotius 1 ayat yang ke-10. Paulus bukan sekadar ingin berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi hendak mempersiapkan Timotius agar semakin teguh dalam perannya sebagai pemimpin jemaat. Timotius perlu memiliki sikap dan tujuan yang jelas, seperti yang telah ditunjukkan oleh Paulus. Kenyataan hidup sebagai seorang rasul yang membimbing jemaat bukanlah hal yang mudah. Ia mengalami berbagai penderitaan, mulai dari aniaya, fitnahan, pengejaran, penyiksaan, dan dilempar batu hingga hampir kehilangan nyawanya. Namun, semua itu ia tanggung sebagai bagian dari baktinya kepada Kristus demi penyebaran kasih dan kebenaran Injil. Paulus menyebutkan beberapa daerah yang pastilah dikenal oleh Timotius. Karena itu daerah asalnya mungkin Timotius pernah mendengar atau bahkan menyaksikan bagaimana Paulus ketika mengalami berbagai penderitaan di sana. Jika benar demikian, maka keputusan Timotius untuk menyerahkan hidupnya bagi Kristus adalah tindakan yang sangat berani. Paulus mengingatkan bahwa mengikuti Kristus bukan sekedar menerima perlindungannya, tetapi juga mengungkapkan kasih kepada sesama dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan ketulusan hati. Menjadi pengikut Kristus membutuhkan penyerahan, kesetiaan, dan tekad yang kuat. Orang yang sungguh-sungguh mengikuti Kristus akan membaktikan dirinya agar kabar baik terus disampaikan kepada banyak orang. Kerelaan mengasihi sesama dengan tekun dan tabah adalah bukti nyata dari iman yang sejati. Sekalipun akhirnya menghadapi kebencian dan iri hati dari mereka yang terganggu oleh sikap yang adil dan benar, keteguhan orang percaya tetap menjalankan panggilannya sebagai teladan hidup di hadapan Tuhan. Amin. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu
Mari kita satu dalam doa. Ya Roh Kudus, bimbing kami berbakti padamu sekaligus hidup mengasihi sesama. Berilah hati yang bijaksana dalam membimbing sesama untuk mengenal dan menghidupi cinta untuk kehendak-Mu. Berilah hamba hikmat-Mu agar tak mudah tersesat dan membawa derita bagi sesama. Ya Tuhan, berkatilah kami agar dapat terus memelihara kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku firman yang benar dalam kehidupan beriman percaya kami kepadamu. Pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi sahabat-sahabat PKLU yang dalam penderitaan, dalam kelemahan tubuh, dalam suka duka. Biarkanlah Tuhan melawat mereka agar mereka dapat merasakan pendampingan-Mu, penguatan, penghiburan-Mu, dan menjadi dokter teladan bagi mereka, dokter yang agung bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menjadi penghibur sejati dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga bagi sahabat kami yang berbahagia karena ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran, serta mendapatkan anggota baru dalam keluarga mereka. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka agar mereka senantiasa menaikkan syukur padamu dan terima kasih. Ke dalam tangan-Mu lah kami pasrahkan kehidupan kami Tuhan. Ampunkan salah dosa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sahabat PKLU, kita sudah mendengarkan Sabda Bina Umat pada pagi hari ini. Dan tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau. Dan tetap berbuah terus. Tuhan Yesus memberkati kita dalam semua aktivitas kita pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi.